Kenapa saya angkat topik ini? Karena kalau bicara pajak, kebanyakan orang langsung terbayang sesuatu yang ribet, penuh berkas, lalu harus antri di kantor pajak atau di bank. Dan itu hal yang bikin kita malas banget. Padahal, pajak ini adalah salah satu sumber utama pendapatan negara. Kalau kita lihat dari data Kementerian Keuangan, lebih dari 70% APBN di Indonesia dibiayai dari pajak. Itu artinya uang pajak yang kita bayarkan benar-benar bisa menjadi tulang punggung untuk membiayai sekolah, rumah sakit, infrastruktur, hingga subsidi. Nah, masalahnya kesadaran masyarakat untuk taat pajak seringkali terhambat karena prosesnya dianggap sulit. Dan disinilah teknologi hadir sebagai solusi. Salah satunya lewat aplikasi mobile banking termasuk MyBCA. Selain MyBCA, ada banyak sekali mobile banking yang bisa kita gunakan, contohnya Brimo, Living by Mandiri, BNI Mobile, atau BCA Mobile. Di aplikasi mobile banking ini, kita cuma perlu masuk ke menu bayar pajak, gak diminta login NPWP, cukup masukkan kode billing. Sebelum masuk ke MyBCA, mari kita tarik sedikit ke belakang. Dulu, pembayaran pajak dilakukan secara manual. Orang-orang harus datang ke kantor pajak, membawa formulir, menunggu petugas, lalu pergi ke bank untuk setor tunai. Proses ini bukan hanya menghabiskan waktu, tapi juga menyulitkan terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari pusat kota. Pemerintah kemudian meluncurkan sistem MPN atau modul penerimaan negara. Lewat sistem ini, pembayaran pajak bisa dilakukan secara elektronik, cukup dengan kode billing. Dari sinilah kemudian perbankan mulai ikut serta, termasuk BCA dengan aplikasi MyBCA. Jadi sekarang posisi MyBCA bukan hanya sebagai aplikasi transfer uang, tapi juga bagian dari sistem besar penerimaan negara. Selanjutnya kita masuk ke tampilan awal MyBCA. Begitu kita masuk ke aplikasi MyBCA, tampilannya ini cukup modern dan sederhana. Ada menu utama seperti transfer, bayar dan isi ulang, investasi, lifestyle, e-statement, flash, cardless, produk perbankan, proteksi, dan lainnya. Nah, fitur yang relevan untuk kita bahas ada di menu bayar dan isi ulang. Kalau misalnya kita klik, akan muncul banyak kategori, mulai dari tagihan rumah tangga seperti PLN, air, BPJS, internet dan TV kabel, sampai keuangan pribadi seperti kartu kredit dan paylater, pinjaman, dan asuransi. Tapi yang paling penting ada juga kategori layanan pemerintah seperti PBB, Signal untuk pajak kendaraan bermotor, pajak daerah lainnya, dan MPN.
Nah, jadi kelebihan bayar pajak lewat MyBCA atau mobile banking lainnya itu yang pertama praktis. Kita itu nggak perlu keluar rumah, kayak cukup dari smartphone kita aja kita udah bisa bayar pajak. Lalu yang kedua cepat, kayak dengan beberapa langkah itu langsung selesai. Terus yang ketiga transparan, kita mendapatkan bukti transaksi digital yang sah sebagai arsip. Yang keempat terintegrasi, MyBCA langsung terhubung ke sistem pemerintah jadi aman. Yang terakhir familiar, orang sudah terbiasa pakai mobile banking untuk hal lain, jadi tidak ada learning curve yang sulit. Tapi ada juga beberapa kekurangan dan tantangannya. Untuk pajak tertentu, tetap butuh kode billing dari DJP online. Jadi prosesnya tidak sepenuhnya selesai di MyBCA. Jadi kita harus ke DJP online dulu. Lalu ada biaya administrasi kecil untuk beberapa transaksi. Dan tidak semua jenis pajak langsung bisa dibayar lewat aplikasi ini. Namun kalau misalnya dibandingin sama kerumitan sistem manual, ini jelas jauh lebih unggul. Kayak ada studi kasus dan dampak nyatanya, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di pinggiran kota, dulu untuk bayar PBB, dia harus menempuh perjalanan ke bank terdekat, belum antrinya, lalu baru bisa pulang. Sekarang cukup buka aplikasi MyBCA atau mobile banking lainnya atau aplikasi e-wallet juga bisa, masukkan NOP, klik bayar, selesai. Hemat waktu, hemat biaya, hemat transportasi, dan lebih nyaman. Atau misalnya ada seorang pelaku UMKM yang harus bayar PPh final 0,5%. Dengan aplikasi mobile banking ini, kayak MyBCA ini, bisa melakukan pembayaran rutin tanpa takut terlambat. Ini bukan hanya memudahkan individu, tapi juga meningkatkan kepatuhan pajak secara nasional. Semakin mudah bayar pajak, semakin tinggi peluang orang untuk patuh. Kalau kita kaitkan ke konteks yang besar, pemerintah ini memang sedang gencar mendorong digitalisasi pajak. Salah satu contohnya adalah proyek Cortex Administration System atau CTAS yang nilainya ini triliunan rupiah. Tujuannya semua data perpajakan terintegrasi secara digital. Integrasi MyBCA dengan MPN adalah salah satu bagian kecil dari transformasi besar ini. Jadi aplikasi yang ada di genggaman kita sebenarnya adalah pintu masuk menuju sistem pajak nasional yang lebih modern. Bagi generasi muda, seringkali pajak terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal begitu kita punya motor, rumah, atau penghasilan, kita sudah masuk ke sistem pajak. Lewat aplikasi seperti MyBCA, kita bisa lebih sadar bahwa pajak bukanlah sesuatu yang rumit, tapi bagian dari aktivitas keuangan sehari-hari. Kalau kita terbiasa bayar listrik, bayar internet, atau belanja online lewat aplikasi, kenapa tidak terbiasa juga bayar pajak lewat aplikasi yang sama? Sebagai penutup, kita bisa melihat bahwa kemudahan bayar pajak lewat aplikasi MyBCA ini bukan hanya soal teknologi, tapi soal bagaimana pajak semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kalau dulu orang harus antre di bank atau kantor pajak, sekarang cukup buka aplikasi di ponsel, pilih menu, masukkan data, dan pembayaran selesai dalam hitungan menit, praktis, cepat, dan efisien.